Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi dengan saya Teguh Warsito, dosen PK Instan. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian kedua dari seri biaya-biaya produksi. Nah, di bagian kedua ini kita akan membahas biaya jangka pendek. Nah, inti dari pembahasan kita adalah kita akan menganalisis bentuk dan hubungan berbagai macam kurva, yaitu kurva total cost, kurva variable cost, kurva fixed cost, kurva marginal cost, kurva average fixed cost, average total cost, dan kurva average variable cost. Oke, kita mulai. Kita sudah belajar bahwa dalam jangka pendek itu sebagian besar biaya akan fix, sebagian besar akan tetap. Nah, begitu juga dengan analisis kita saat membahas biaya dalam jangka pendek ini. Asumsi kita adalah perusahaan akan menggunakan dua input, yaitu capital dan labor. Oke. Namun, karena jangka pendek, nilai capital adalah fix, nilai capital adalah tetap. Sedangkan labor itu termasuk komponen variabel yang nilainya berubah-ubah. Nah, tujuan pembahasan kita seperti yang saya sampaikan tadi adalah kita akan menganalisis bentuk dan hubungan antar kurva, yaitu kurva TC, FC, VC, MC, ATC, AFC, dan AVC. Oke, bagaimana bentuk dan hubungannya akan kita bahas pada video kali ini. Nah, saat kita membahas kurva biaya dan kita akan menggambar sebuah kurva, maka sumbu X-nya itu sudah pasti output. Oke, sudah pasti V, jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah cost, biaya. Oke, mungkin dalam bentuk TC, FC, VC, MC, AVC, dan sebagainya. Tapi yang jelas sumbu X-nya adalah V dan sumbu Y-nya adalah cost. Nah, saat kita menganalisis fungsi produksi dengan satu faktor atau labor, di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari total product function yang menjelaskan hubungan antara input atau L dengan output H. Jadi, total product function ini sumbu X-nya adalah input dan sumbu sumbu Y-nya adalah H, output. Dan mempunyai properti increasing marginal returns dan diminishing marginal returns. Oke. Nah, saat L sama dengan 0 itu outputnya atau H sama dengan 0. Jadi sekali lagi, saat kita membahas total product function, sumbu X-nya adalah input atau L dan sumbu Y-nya adalah H atau output. Nah, sekarang kita akan membahas kurva biaya, di mana sumbu X-nya adalah output dan sumbu Y-nya adalah cost. Maka kurva total product function ini kita putar. Oke, kita putar sehingga sumbu X-nya menjadi H dan sumbu Y-nya menjadi cost. Nah, cost di sini adalah L dikalikan dengan upah. Oke, karena cost di sini adalah upah labor. Jadi tingkat upah dikalikan dengan jumlah labor. Oke, nah hasilnya akan kita peroleh kurva variable cost. Nah, ini adalah penampakan kurva total product yang telah kita pelajari di sebelumnya. Oke, dan sekali lagi sumbu X-nya adalah L dan sumbu Y-nya adalah H. Sekarang kita balik. Sekarang sumbu X-nya adalah H dan sumbu Y-nya adalah cost. Dalam hal ini adalah L dikalikan dengan tingkat upah. Nah, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah sebenarnya bentuk kurva variable cost kita adalah hasil dari kurva total product yang kita putar. Yang kita putar. Jadi sekali lagi, bentuk kurva variable cost di sini kurva VC adalah kurva total product yang kita putar, yang kita pertukarkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi yang sebelah kiri ini kalau kita putar, kita flip, akan terbentuk kurva variable cost. Jadi di sini kita bisa berkesimpulan bahwa bentuk kurva VC itu increasing, dia akan naik. Akan naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, sekarang bagaimana bentuk kurva FC? Kurva FC sesuai dengan namanya fixed cost, maka berapapun H nilainya tetap. Jadi bentuk kurva fixed cost, kurva FC ini adalah mendatar horizontal sejajar dengan sumbu X. Nah, bagaimana sekarang bentuk kurva total cost, kurva TC?
Kita tahu bahwa total cost merupakan hasil penjumlahan dari fixed cost FC ditambah dengan variable cost VC, sehingga bentuk kurva total cost itu sama dengan kurva variable cost. Oke, jadi seolah-olah kurva TC ini adalah kurva variable cost yang kita geser vertikal sejauh nilai dari fixed cost. Secara total, secara keseluruhan setelah kita gabungkan bentuknya seperti ini. Oke, sekali lagi fixed cost mendatar, variable cost naik dan merupakan kebalikan dari kurva total produk, dan kurva TC bentuknya sama dengan kurva VC, di mana merupakan kurva VC yang digeser ke atas sejauh nilai dari fixed cost. Oke, sekarang kita akan menganalisis bagaimana bentuk kurva marginal cost. Oke, kita menganalisis dari formula marginal cost itu. Marginal cost itu sama dengan delta TC dibagi dengan delta H, perubahan cost dibagi dengan perubahan output, atau perubahan variable cost dibagi dengan perubahan output, delta VC dibagi dengan delta H. Delta VC sendiri, perubahan variable cost, itu sama dengan omega dikalikan dengan delta L, tingkat upah dikalikan dengan perubahan dari jumlah labor. Oke, jadi MC itu sama dengan omega kali delta L per delta H. Sekarang kita fokus kita ke delta L per delta H. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas terminologi marginal product of labor, di mana nilainya itu sama dengan delta H per delta L. Oke, di sini maka marginal cost atau MC itu sama dengan omega tingkat upah dibagi dengan marginal product of labor. MC sama dengan omega dibagi dengan MPL. Di sini ada hubungan terbalik antara marginal cost dengan marginal product of labor. Saat marginal product naik, MC turun. Dan sebaliknya, saat marginal product of labor turun, MC akan naik. Oke, jadi hubungannya adalah terbalik. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari juga bahwa pada awal produksi, biasanya perusahaan akan mengalami increasing marginal returns yang ditandai dengan MP naik. Kemudian seiring dengan bertambahnya output, perusahaan akan mengalami diminishing marginal returns yang ditandai dengan MP yang akan turun. Nah, sekali lagi MP naik, kemudian MP turun. Nah, sebaliknya maka kita bisa menarik kesimpulan untuk marginal cost di awal produksi adalah turun, kemudian naik. Oke, jadi bayangkan awalnya turun, oke, kemudian naik. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti huruf U. Ini yang kita sebut sebagai U-shape. Jadi bentuk marginal cost, bentuk kurva MC adalah U-shape, seperti huruf U. Oke, sekarang kita akan membahas bentuk kurva average cost. Jadi kita akan membahas 3 bentuk kurva, yaitu average total cost, average fixed cost, dan average variable cost. Oke, sekarang kita akan mulai dari kurva AFC dulu. Kurva AFC, oke, karena rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan H. Fixed cost selalu tetap, maka saat dibagi dengan H yang semakin banyak, kurva AFC akan turun dari curam ke mendatar. Oke, seiring dengan kenaikan output. Oke, itu kurva AFC. Sekarang bagaimana dengan kurva AVC dan kurva ATC? Oke, sekarang kita dari rumusnya dulu. AVC itu sama dengan VC dibagi dengan H. Average variable cost itu sama dengan variable cost dibagi dengan H, jumlah output. Variable cost itu sama dengan omega kalikan dengan L, tingkat upah, dikalikan dengan jumlah L yang digunakan untuk memproduksi. Oke, nah dari persamaan ini, kurva AVC itu akan berbentuk U-shape juga seperti kurva marginal cost tadi, karena adanya properti increasing marginal product di awal dan selanjutnya diikuti dengan diminishing marginal product di akhir. Oke, jadi sekali lagi kurva AVC itu akan berbentuk seperti huruf U juga, U-shape. Nah, kurva ATC karena merupakan akumulasi dari kurva AFC dan kurva AVC, sehingga kurva ATC itu juga akan berbentuk U-shape dengan gap ke AVC semakin kecil, semakin lama semakin kecil seiring bertambahnya output. Oke, karena nilai AFC yang semakin lama juga akan semakin kecil. Nah, bagaimana hubungan antara kurva marginal cost MC dengan average total cost ATC dan average variable cost AVC?
MC itu akan memotong ATC dan juga AFC di titik minimum. Oke, mengapa? Oke, jadi sekali lagi hubungannya adalah MC itu akan memotong ATC dan AVC di titik minimum, dan kita tahu bahwa MC, ATC, dan AVC itu bentuknya adalah U-shape, berbentuk seperti huruf U. Nah, mengapa memotong di titik minimum? Bayangkan, ATC adalah rata-rata biaya, sedangkan marginal cost, MC, itu adalah sub rata-rata yang nanti akan diperhitungkan dalam ATC. Seperti yang sebelumnya, biasanya untuk mempermudah kita bayangkan saja ATC ini seperti IPK kumulatif, sedangkan marginal cost adalah IPK, mungkin IPK semesteran. Jika MC lebih kecil daripada ATC, jika IPK semester itu lebih kecil dari IPK kumulatif, maka apa yang terjadi pada IPK kumulatifnya? Akan turun. Demikian juga dengan dalam hal ini. Jika MC lebih kecil daripada ATC, maka rata-rata biaya totalnya akan menurun. ATC akan turun. Sebaliknya, jika MC lebih besar daripada ATC, maka kurva ATC itu akan naik. Nah, bayangkan sekarang saat MC itu lebih kecil daripada ATC, dalam hal ini kedudukan MC adalah di bawah ATC, maka ATC akan turun. Oke, jadi U-shape-nya saat turun di sebelah kiri. Nah, saat MC itu di atas ATC, maka ATC akan naik. Jadi sisi huruf U yang sebelah kanan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah MC itu akan memotong kurva ATC di titik minimumnya. Dan juga kurva MC itu akan memotong kurva AVC di titik minimumnya. Nah, ini adalah grafis yang menghubungkan antara MC, ATC, AVC, dan FC berdasarkan pembahasan yang telah kita lakukan. Kita lihat, AFC, semakin lama, semakin besar output, seiring dengan bertambahnya output, dia akan turun, terus turun. Kurva AVC akan berbentuk U-shape. Kurva ATC itu juga akan berbentuk U-shape. Dan seiring dengan bertambahnya output, seiring dengan bertambahnya Q, maka gap antara ATC dengan AFC, bisa dilihat di gambar, itu akan semakin kecil. Oke, karena apa? Karena nilai AFC yang semakin kecil juga. Nah, kurva MC itu juga akan berbentuk U-shape. Oke, dan hubungan yang kita bahas sebelumnya, kurva MC itu akan memotong kurva AVC dan juga ATC di titik minimumnya mereka masing-masing. Jadi secara keseluruhan gambarnya seperti ini.